keluarga kita bukan musuh kita. Tidak pernah terselesaikan. Peserta aksi dibohong. Ratusan warga yang menamakan diri Gabungan Kelompok Tani Masyarakat melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, menuntut pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik agraria yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Masa menilai keseriusan pemerintah untuk menuntaskan konflik agraria di Kabupaten Pasangkayu terkesan berpihak kepada pemodal. Sebab selama 30 tahun warga berjuang mempertahankan hak mereka namun seolah tak dihiraukan dan dianggap angin lalu. Padahal konflik agraria di daerah tersebut menurut masa aksi telah berulang kali dibawa dalam pansus, namun lagi-lagi pansus yang dibentuk tak bertaring. Masa menyebut pembentukan pansus yang selama ini dibentuk hanya terkesan menghabiskan anggaran tanpa hasil. Selain itu, Aswin yang sejak beberapa tahun lalu terus memperjuangkan hak petani dan masyarakat menilai jika pansus yang dibentuk beberapa waktu lalu hanyalah akal-akalan. Sebab hingga saat ini hasil dari pansus tersebut terkesan hanyalah sebuah pemanis telinga. Tak hanya itu, masa aksi juga menuding pemerintah terkesan tutup mata. Padahal persoalan agraria di wilayah utara Sulawesi Barat ini sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan beberapa kali masyarakat melakukan pertemuan baik dengan pemerintah, pemodal, hingga ke pusat. Namun, lagi-lagi masa menilai itu hanya merupakan trik sesaat untuk mengibuli rakyat. Setelah puas berorasi, masa aksi kemudian ditemui anggota DPRD Pasangkayu yang kemudian diterima di ruang paripurna DPRD Pasangkayu untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pertemuan tersebut, masa aksi menyampaikan 8 poin tuntutan, yakni meminta perusahaan segera mengembalikan lahan masyarakat tanpa syarat, BPN dan tata ruang yang berwenang segera turun ke tiap perusahaan, pemerintah agar dengan segera mengambil keputusan baik itu secara hukum maupun melalui kebijakan, Kementerian Kehutanan agar dengan segera berbenah dan mengambil tindakan keras serta sanksi yang tegas atas hutan lindung yang dijadikan kebun sawit dan dimasukkan di dalam HGU perusahaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia agar benar-benar menjaga marwah institusinya, benar-benar menjadi mitra masyarakat yang independen dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu agar proaktif mengawal dan mengawasi persoalan rakyat sampai pada titik penyelesaian dan rakyat mendapatkan haknya. Perkampungan masyarakat yang telah menjadi HGU perusahaan telah menghambat proses keberlangsungan kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat pada tiap-tiap desa. Akibat overlap HGU perusahaan, Bupati Pasangkayu agar tidak menandatangani perpanjangan HGU apabila HGU perusahaan tersebut masih dalam sengketa dengan masyarakat dan belum terselesaikan. Bahwa sampai hari ini saya mendampingi masyarakat ini start dari 2019. 2015 saya membuat gebrakan untuk pembentukan pansus di DPR ini, maka yang kedua kalinya saya ada di ruang paripurna ini pada waktu itu pembentukan pansus dan pengesahan pansus untuk pengusutan konflik agraria ini. Dan di pansus itu kami telah menemukan beberapa fakta yang sangat mencengangkan di mana perusahaan-perusahaan tersebut secara sadar bahwa mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa saya berani menjustis? Karena kita ada bukti. Utamanya adalah PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Itu kami buka seperti apa di dalamnya, dan ternyata dari beberapa semua HGU, 4 HGU yang ada di PT Unggul Widya Teknologi Lestari itu semua ada pelanggaran di dalamnya. Karena ternyata perusahaan ini tidak mengetahui tapal batas masing-masing dari HGU itu. Terus yang kedua, HGU nomor 3 Agribaras dulunya adalah lahan yang diserahkan oleh pemerintah untuk perusahaan untuk ditanami kakao. Tetapi dalam waktu jangka 2 tahun mereka membuat peralihan untuk ditanami kelapa sawit. Ini pertanyaan saya, apakah ini tidak melanggar hukum atau bagaimana? Setelah pembentukan pansus ada selesai dan diparipurnakan, kita berangkat ke kementerian, waktu itu masih Pak Ferry Mursyid Baldan,
menerima kami jam 10 bersama dengan Ketua Pansus, dan saya adalah perwakilan masyarakat pada waktu itu, bahwa beliau menyatakan bahwa ini masih ranah daripada bupati, pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Maka saya kembalilah ke daerah ini untuk ketemu dengan Pak Bupati. Waktu itu masih Pak Agus Sambojiwa menyampaikan bahwa inilah permasalahan yang terjadi dan menteri menyerahkan persoalan ini untuk diputuskan atau diambil kebijakannya. Tetapi beliau juga tidak berani mengambil itu karena saya tidak tahu alasan apa dan lain sebagainya. Terus waktu itu Pak Presiden berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu dan Pak Lukman Said pada waktu itu masih Ketua DPR menyerahkan berkas tersebut kepada Pak Presiden langsung. Dan di tahun 2019 saya berangkat lagi untuk ketemu dengan Wakil Presiden bersama dengan Pak Lukman Said untuk menyuarakan adalah penyelesaian konflik agraria secara komprehensif. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu yang harus diselesaikan. Saya pun hadir di situ. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, persoalan itu tidak pernah menemui titik jelas. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Pasangkayu, Yani Pepi, dalam pertemuan tersebut menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga selesai dan akan membawa persoalan agraria ke pemerintah pusat. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaluddin, Jurnal TV, mengabarkan.